Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du. فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. Shadaqallahul Azim. Firman Tuhan di dalam Al-Quran pada surat Al-Hijr terhitung ayat ketiga dan keempat. Dipindahkan ayat-ayat ini ke dalam bahasa Indonesia, terjemahnya lebih kurang demikian. Biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang, dan biarkanlah mereka dipermainkan oleh angan-angan dan cita-cita hidupnya. Kelak mereka akan tahu akibat daripada kelalaiannya. Tiadalah kami membinasakan sesuatu bangsa, sesuatu negeri, melainkan bagi negeri dan bangsa itu ada catatan yang tertentu, kitabun ma'lum. Tiadalah suatu umat didahului oleh ajalnya, dan tidak pula ajalnya itu akan ditakhirkan. Shadaqallahul Azim. Saudara-saudara yang terhormat, melanjutkan pengajian kita minggu yang lampau, bahwa umat yang enggan kepada agama, manusia yang mengelak dari pimpinan Allah, akan menemukan nasib yang menyedihkan dunia dan akhirat. Orang-orang yang beriman tidak disuruh meladeni orang-orang yang kafir itu dengan makna kamu jangan sampai kehabisan hari
untuk pekerjaan yang berguna, kemudian kamu menghabiskan hari untuk hal yang tidak ada faedah dan gunanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kali ketika memegang ranting kayu, membuat garisan di pasir, bundaran 2 biji. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kamu bundaran apa ini yang 2 ini? Sahabat-sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, engkau yang lebih tahu, kami tidak mengerti. Rasulullah mengatakan, ini manusia, ini angan-angan dan cita-cita hidupnya. Manusia bergerak menuju cita-cita hidupnya dan angan-angannya. Lalu ajal memotong di tengah-tengah. Matinya datang, angan-angan tinggal, dia hidup di dalam keadaan gagal. Ajal, sekali lagi ajal, tidak akan ditakhirkan Allah dan tidak akan dimajukan. Angan-angan hidup manusia, cita-cita, khayal tidak terbatas sehingga orang lupa modal umur untuk menemukan cita-cita yang bukan-bukan itu mustahil akan mengantarkan ke sana. Kita terikat oleh ketentuan ajal kita di dunia ini. Mati mengawasi kita senantiasa. Ajal bukan saja terjadi pada pribadi, tapi ajal juga terjadi pada bangsa, pada negara, pada kelompok umat. Qala ta'ala, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Tiadalah kami akan membinasakan satu bangsa, satu negara, tetapi bangsa dan negara itu terikat oleh ketentuan hukum Tuhan. Kitabun ma'lum, kitabun ma'lum. Seperti pribadi ditentukan umurnya berapa oleh Tuhan, negara dan bangsa juga ditentukan oleh Tuhan umurnya. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha. Tidak pernah satu bangsa mendahului ajalnya, tetapi juga bangsa tidak bisa mentakhirkan ajalnya. Al-Quran membukakan rahasia besar pada ayat keempat di surat Al-Hijr ini. Manusia pribadi mati, tapi kelompok bangsa dan negeri dan negara juga akan mati pada ajalnya yang tertentu. Di sini dapat dimengerti kesalahan-kesalahan manusia. Ada kesalahan pribadi, ada dosa pribadi. Kamu tidak mau melakukan salat,
tarik salah, melalaikan salat, ini dosanya dosa pribadi. Kamu akan dihukum pribadi. Tapi kadang-kadang dosa itu ada dosa bersama. Bukan satu orang, tapi sekali bersama melakukan. Kelompok demi kelompok melakukan. Maka di sini terjadi dosa bersama. Kalau dosa bersama ini terjadi, Tuhan tidak akan menghukum pribadi. Tapi sekali bersama ditarik rekeningnya. Sekali seluruhnya dihukum oleh Tuhan. Apabila terjadi dosa bersama. Saudara-saudara, teori persatuan dilihat dari segi kepentingan manusia, ada gunanya. Tetapi teori persatuan, waktu cilakanya manusia, kelihatan bahayanya. Umat Fir'aun di dalam kisah dini, dalam kisah agama, dinyatakan mereka mempunyai dosa sendiri sebagai umat. Fir'aun sebagai rajanya mempunyai dosa sendiri sebagai pribadi. Al-Quran menjelaskan Fir'aun menemukan hukum Tuhan pribadinya, di umat yang di belakangnya yang turut dia mempunyai kesalahan sendiri. Bukan pribadi Fir'aun yang membayarkan hutang umatnya, tapi umat itu ditenggelamkan oleh Allah sekali seluruh. Di sini dapat kita mengerti apa artinya dosa pribadi dan apa artinya dosa bersama. Kalau orang melalaikan salat satu keluarga, mertuanya, mantunya, anaknya, cucunya, sekali satu rumah melakukan perbuatan yang sama, dosa yang sama, jangan dikira ini orang akan dihukum Tuhan satu-satu. Dipukul sekali satu keluarganya oleh Tuhan, dihancurkan, dibinasakan. Saudara-saudara, banjir, tanah longsor, ini nampak dia tidak memilih pribadi, disikat pekalongannya oleh banjir, tidak dipilih ahli porkas, lalu yang santri-santri rumahnya tidak kena banjir, tidak kok, disikat sekali semua. Yang Gestaponya kena banjir, yang santrinya kena banjir, tukang copetnya kena banjir, imam masjidnya juga turut kena banjir. Malah kadang-kadang masjidnya juga turut kena banjir, gerejanya juga turut tenggelam. Apa maknanya ini? Apakah rahasia yang terletak dalam masalah ini? Ini ada dosa bersama, ada dosa pribadi. Kalau kelalaian sudah menimpa keseluruhan, terjadi dosa bersekutu. Dengan ini, bangsa demi bangsa juga disikat oleh Tuhan kalau dia melakukan dosa bersama. Alhamdulillah, Indonesia sudah dinaikkan Tuhan sekali bersama. Seluruh bangsa Indonesia yang jumlahnya dulu hanya kira-kira 50 miliun, sekali merdeka semuanya. Di tahun 45, ini namanya pertolongan Allah untuk bersama. Tukang copetnya merdeka, santrinya merdeka, yang berjuang merdeka, yang mengkhianat juga turut merdeka. Apa ini? Ini artinya ada keuntungan bersama. Dalam ada perbedaan sedikit-sedikit orangnya. Balikkan
Apakah kemerdekaan Indonesia ini akan abadi? Sakit kepalanya Emil Salim melestarikan alam Indonesia, tapi banjir tidak mau turut Emil Salim. Lain yang ditanam oleh Emil Salim, lain tanah-tanah yang dihijaukan, lain lagi gunung yang dihancurkan. Ini maknanya kekuasaan Allah tidak mencapai satu orang saja, tapi meliputi kepada seluruh isi dunia. Saudara akan tahu, kalau banjir lalu di Pekalongan, tikus di pasar turut tenggelam lebih dulu. Oleh karena got-got tempat sarangnya tikus gede-gede beberapa malam sudah ditutup oleh air. Jadi sebelum wali kota mengetahui rakyatnya tenggelam kena banjir, tikus tidak melaporkan kepada wali kota bahwa dia, karena tidak ada kontak dengan wali kota, dia sudah tenggelam dulu sebelum wali kota tahu. Saudara tahu jengkrik dan semut bermiliun banyaknya di Pekalongan hanyut dan tenggelam, tidak tahu kuburannya, dan tidak dicatat oleh koran sebagai makhluk yang korban banjir. Saudara harus tahu, apakah semut, jengkrik yang turut korban ini tidak makhluk Allah? Bukankah mereka juga makhluk yang di bawah naungan Allah? Saudara-saudara, hukmul ilahi, keadilan Allah meliputi kepada semua. Berdasarkan ini, saya ingin hendak menjelaskan tentang musik, nyanyian ya Allah, keliru saya membaca musik dan nyanyian. Ya, saya teruskan saja, tidak keliru, saya teruskan kelirunya. Musik dan nyanyian apa tadi ini maksud saya? Natal. Saya terus saja musik dan nyanyian Natal. Oleh karena dari kemarin TV, radio di mana-mana, sampai Munawir Sazili sebagai orang Islam, entah sebagai Menteri Agama, entah sebagai pribadi, dia juga turut tidak nyanyian Natal, tapi pidato Natal. Menteri Agama ini haji. Saya jadi terfikir, loh, apa tidak perlu untuk ini ada keterangan? Nah, pendapat saya ini orang tua. Barangkali saya dapat menerangkan masalah ini dalam garis-garis yang kebanyakan manusia belum tahu. Natal itu apa? Kok pakai nyanyi-nyanyi? Kok pakai musik-musik? Kok pakai dansa-dansa? Saudara-saudara, Natal upacara sekelompok agama di dunia ini merayakan hari lahir anak Tuhan-nya. Anak Tuhan-nya. Dan kebetulan anak Tuhan yang lahir itu dapat pangkat juga seperti bapaknya, jadi Tuhan. Jadi ada anak Tuhan lahir. Kebetulan anak Tuhan ini dapat pangkat seperti bapaknya, jadi Tuhan. Dilihat dari
Al-Quran, ini dua-dua sudah melanggar hukum Allah. Tidak cocok dengan Quran ini. Karena Quran dikatakan yang Tuhan itu lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Jadi yang dinamakan Tuhan itu tidak pernah melahirkan, tidak pernah dilahirkan. Ini ada pada satu hari anak lahir dapat pangkat bapaknya. Karena bapaknya itu Tuhan, anaknya juga jadi Tuhan. Kelahiran ini diiringi dengan segala keanehan. Oleh karena ibunya, menurut keterangan setengah riwayat, tidak pernah kawin. Tapi hamil. Jadi tidak pernah kawin, hamil. Coba kamu bayangkan apa yang terjadi. Andai kata di Pekalongan ada anak perempuan hamil, tidak tahu kawin. Wah, satu pendapat seluruh Pekalongan ini jahat ini anak. Sama juga dengan orang Pekalongan, anak perempuan itu juga dapat tuduhan setengah mati. Bapakmu baik, ibumu baik, kok kamu hamil sambil kawin? Ini teriakan orang seluruh, katakanlah seluruh tempatnya ini perempuan